berjalan bersama tanah air Indonesia, dari Pulau Sabang sampai Merauke, membeli oleh-oleh khas di setiap kota, sepatu, topi hingga suling bambu. Aku beli batik merah dan kau beli batik putih, semuanya buatan Indonesia, semuanya buatan Indonesia. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Indonesia, bangga belanja cipta Maluku, yuk belanja cipta Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore saya ucapkan kepada semua kawan-kawan BBI di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Pahala Basuki dari Brand Inc. yang akan menemani kawan BBI selama 1 jam ke depan dalam webinar Si Apik dan Kris yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek bekerjasama dengan Bank Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai masih zaman bayar pakai duit kertas. Ya, seri webinar ini merupakan bagian dari rangkaian program yang akan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Tagar Aroma Maluku. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wikan Sakarinto, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, serta Bapak Saryadi, selaku PLT, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Brand Inc. dan komunitas lain untuk dapat menjadi bagian dalam rangkaian webinar ini. Webinar ini ditayangkan di kanal YouTube Mitra Studi Kemdikbud. Jangan lupa di-follow, like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya dulu, supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Baik, kawan BBI di seluruh Indonesia, mari kita saksikan bersama video sambutan dari Bapak Nadiem Anwar Makarim, selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada acara peluncuran awal Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pendidikan dan ekonomi memainkan peran strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yakni pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan di masa depan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sektor pendidikan dan kebudayaan harus bersinergi dalam sektor ekonomi. Kita perlu menghilangkan sekat-sekat di antara keduanya, sehingga inovasi yang lahir dari lingkungan pendidikan dan kebudayaan dapat memberikan dampak yang lebih besar kepada pembangunan bangsa. Tidak berhenti di situ, kita perlu meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap inovasi yang dilahirkan oleh anak-anak bangsa sebagai upaya kita menguatkan kemandirian dan kedaulatan negeri. Mulai hari ini kita akan memantapkan langkah kita untuk menggapai tujuan dan harapan untuk meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Aroma Maluku. Salah satu program utama dari Gernas BBI adalah pelatihan digital marketing untuk pelajar vokasi dengan pemateri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Asosiasi E-Commerce Indonesia, dan komunitas pegiat UMKM, yang difokuskan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan keahlian dalam menunjang proses onboarding UMKM pendidikan vokasi. Dan sejalan dengan tema yang kami usung,
Gernas BBI Aroma Maluku akan mendorong UMKM di Maluku untuk mempromosikan narasi rempah dan kekayaan alam Maluku melalui digital marketing, sehingga potensi skala lokal dapat maju ke panggung global. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Gernas BBI akan menjadi langkah strategis untuk memulihkan ekonomi kita. Indonesia maju dan berkelanjutan adalah visi nasional yang harus kita wujudkan bersama dengan inovasi dan rasa bangga dengan karya-karya anak negeri. Mari bersama mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Aroma Maluku dan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Sore ini nih kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa, ya ini ada penggiat komunitas UMKM serta praktisi UMKM langsung. Jadi saya perkenalkan dulu satu-satu dari dua narasumber kami yang hebat ini dan inspiratif ini. Yang pertama ada Bapak Ronggo Gundala Yuda dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Selamat datang Bapak Ronggo. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak Oki. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua ada Ibu Esti Binu Kaningsih dari Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Ibu. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu di sore hari ini ya Pak ya, untuk memberikan inspirasi buat kita semua nih. Kita perlu banget nih ya hal-hal yang seperti ini soalnya. Baik. Saya izin mau mulai dari Pak Ronggo dulu nih. Mau nanya, Pak, kira-kira boleh mohon dijelaskan mengenai KRIS? Saya bahkan awalnya ini menyebutnya saya nggak tahu nih, KRIS atau QRIS atau apa nih? Dan apa sih peranannya bagi UMKM, Pak? Baik, terima kasih Pak Oki. Benar sekali, tadi banyak yang nanya mengenai KRIS itu apa. Namun sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Banyak yang bertanya-tanya mengenai gimana cara bacanya, apakah QRIS atau KRIS atau apa. Nah, kita bacanya KRIS, sama dengan senjata nenek moyang kita yang telah digunakan sejak dahulu kala. Jadi mengambil dari nilai budaya kita, tadi juga dari Mas Menteri juga menekankan perlunya ada integrasi pendidikan dan ekonomi dan inovasi untuk kemandirian. Oleh karena itulah kita mengembangkan yang namanya QR Code Indonesia Standard atau dibaca KRIS ya. Nah, apa itu KRIS? KRIS itu adalah standar pembayaran untuk kita dapat digunakan yang standar secara nasional untuk pembayaran menggunakan QR Code ya. Dan aplikasi ini sudah terintegrasi dengan mobile applications atau mobile payment yang kita gunakan selama ini. Boleh ke slide berikutnya, slide 3. Jadi ini dikembangkan bersama-sama dengan industri dan Bank Indonesia. Boleh next slide lagi. Nah, ini bentuknya. Jadi kalau rekan-rekan UMKM atau adik-adik pelajar, mahasiswa atau SMU, SMK di sini mungkin sudah banyak melihat ini ya di toko-toko, di pasar tradisional maupun di tempat-tempat ibadah. Sekarang udah ada model gambar yang seperti ini. Jadi teman-teman bisa dengan mudah ya tinggal buka mobile banking atau aplikasi pembayaran yang adik-adik punya. Nah, ini tinggal di-scan aja. Caranya sangat mudah dan ini sudah terinterkoneksi dengan sumber dana. Kalau adik-adik punya atau rekan-rekan punya tabungan, punya kartu debit, kartu kredit atau uang elektronik, itu bisa menjadi sumber dana pembayaran untuk KRIS-nya.
Dan ini maksimum transaksinya 5 juta rupiah. Tampilannya sama untuk seluruh logo, jadi bisa memudahkan teman-teman pakai. Cukup punya satu QR aja, pedagang bisa terima pembayaran dari 65 penyelenggara baik bank maupun non-bank. Next slide. Nah, ini kris ini bisa digunakan baik pada rekan-rekan UMKM, baik yang berjualan secara offline atau berjualan e-commerce atau jualan lewat sosial media seperti Facebook dan Instagram. Jadi misalkan di toko tinggal dipasang aja krisnya di depan toko, nanti tinggal scan oleh user, pedagang bisa terima uangnya. Begitu pula juga misalkan ingin berjualan lewat social commerce. Jadi kita sudah deal harganya lewat aplikasi Messenger, nanti tinggal kirim gambar QR-nya, user tinggal download, kemudian pilih aplikasi pembayarannya, scan QR-nya. Next slide. Nah, modelnya juga macam-macam ya. Ada yang model statis, ada yang dinamis. Untuk pedagang mikro dan kecil, bisa pakai yang di sebelah kiri yang cukup ada kertas dipasang di akrilik atau digantung di leher, sudah bisa menerima pembayaran non tunai. Untuk pedagang yang menengah atau besar, bisa pakai edisinya atau point of sale yang dimilikinya. Jadi mulai pedagang mikro, kecil, menengah sampai dengan besar atau tempat ibadah juga bisa mau pakai model apapun yang cocok buat rekan-rekan. Next slide. Nah, ini juga cara pembayarannya sekarang sudah ada yang model baru Customer Presented Mode. Untuk yang Merchant Presented Mode yang saat ini sudah banyak rekan-rekan mungkin tahu, jadi QR pedagang nanti user tinggal scan. Kalau yang model baru ya Customer Presented Mode, ini sedang mulai di roll out, jadi QR-nya user tinggal di-scan oleh pedagangnya. Next slide. Next slide aja. Ya, ini dia manfaat-manfaatnya. Jadi buat pedagang sangat banyak manfaatnya, higienis tentunya tanpa kontak fisik. Ya, ini cocok untuk di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, kemudian mengikuti tren. Ya, kalau sekarang mungkin kita nggak bawa dompet, tapi kita bawa HP, kita masih bisa melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kris. Kemudian manfaatnya lagi tercatat dan langsung masuk ke akun kita. Jadi nggak perlu capek-capek lagi datang ke bank untuk setor uang dan tarik uang. Dan tentunya dengan kita menggunakan non tunai, kita aman, tidak perlu cari uang kecil, tidak perlu menyiapkan, dan kemudian terhindar dari risiko uang palsu. Jadi sangat banyak manfaatnya. Next slide. Ya, dan akseptasinya sangat luar biasa banyak. Memang per 22 Oktober sudah 11,7 juta merchant ya. Tapi per 1 November kemarin sudah mencapai 12 juta merchant. Dan penggunanya 96% diantaranya merupakan usaha dari mikro, kecil, menengah, dan besar. Dan di sini transaksinya terus meningkat, ya baik volume maupun nominal transaksinya. Dan Bank Indonesia di sini kerjasama dengan berbagai bank maupun non-bank, ya. Terus meningkatkan akseptasinya, kita kasih biaya tarifnya 0% untuk kelas mikro. Dan tentu saja sosialisasi hari ini bagian dari gimana cara kita mengajak masyarakat dan pedagang untuk menggunakan kris. Dan jangan takut, di sini sudah tersebar di seluruh 34 provinsi dan kabupaten kota. Jadi tunggu apa lagi? Kalau rekan-rekan yang punya usaha, silakan pakai kris. Mungkin itu Pak Uki yang bisa kami sampaikan. Monggo untuk sesi berikutnya. Baik, itu keren banget Pak. Terima kasih atas informasinya. Jadi memang kris ini sangat ngebantu banget Pak ya untuk pengembangan UMKM, pemulihan ekonomi dan semua yang terkait ke ekonomi kreatif nih. Ini bagus banget. Jadi mungkin sekarang saya coba masuk ke Bu Esti ya. Tadi kan sudah dapetin kita penjelasan dari pemaparan dari Pak Ronggo. Kalau sekarang masuk ke Bu Esti nih Bu, selamat sore, tentang si Apik. Itu Apik tuh si Apik itu siapa sih Bu?
Ini awal mulanya gimana dan tujuannya apa, Bu? Mungkin boleh bantu dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Uki untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Uki, Pak Ronggo, narasumber dari BI juga, kemudian adik-adik, rekan-rekan, saya lihat di chat banyak adik-adik SMK dan sebagainya ya, mungkin adik-adik pelajar, terima kasih sudah berkenan hadir gitu untuk mengetahui salah satunya apa itu SIAPIK. Nah, SIAPIK itu adalah sistem pencatatan aplikasi, sebenarnya sebuah aplikasi untuk pencatatan transaksi keuangan. Jadi singkat cerita, ini namanya adalah sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan, disingkat dengan SIAPIK. Nah, ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat gitu oleh Bank Indonesia untuk membantu rekan-rekan UMKM menyediakan laporan keuangan. Jadi kalau kita punya usaha gitu ya, kalau kita punya usaha, kemudian kita tidak melakukan pencatatan, kan kita nggak tahu gitu ya, mudahnya tuh sederhananya gitu, kita nggak tahu sebenarnya usaha kita itu untung, rugi, atau stagnan, kita nggak tahu. Nah, untuk bisa tahu posisi kondisi usaha kita, itu kita harus punya namanya laporan keuangan. Mungkin ini adik-adik yang SMK pasti tahu gitu ya, apalagi yang jurusannya akuntansi gitu. Nah, untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan ini ada banyak sekali challenge gitu. Jadi dari UMKM ini beragam challenge-nya, ada yang memang belum menyadari bahwa pencatatan transaksi keuangan ini diperlukan gitu ya, karena rata-rata teman-teman UMKM itu kan mereka 1-2 orang, biasanya suami istri gitu ya, mereka harus menjalani semua peran, mulai dari perencanaan usaha sampai produksi sampai pemasaran, sehingga fungsi akuntansi atau pencatatan keuangan ini selalu biasanya menjadi satu yang dianggap kurang penting. Nah, padahal dengan tidak adanya pencatatan transaksi keuangan ini, kemudian UMKM punya kesulitan gitu ya untuk mempunyai report, untuk mempunyai laporan keuangan. Nah, BI mencoba tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa perlu adanya inovasi gitu ya di era digital ini untuk menjembatani bagaimana bisnis kita ini bisa tadi ya, hal-hal yang sebelumnya belum bisa dilakukan ini menjadi bisa dilakukan dengan cara yang relatif mudah. Nah, BI ini dari BI kami mencoba untuk menyediakan aplikasi SIAPIK ini sehingga teman-teman UMKM itu hanya perlu melakukan pencatatan, monggo mau manual atau mau di Excel gitu ya. Kemudian data transaksi keuangan tadi, misalnya berapa belanja bahan baku, berapa bayar tenaga kerja kalau yang sudah ada tenaga kerja, kemudian berapa hasil penjualannya, berapa biaya transportasi untuk produknya, misalnya seperti itu, biaya untuk sewa tempat dan sebagainya dicatat gitu ya, misalnya secara manual, baik itu benar-benar manual atau mungkin lewat Excel. Nah, nanti kemudian di-input di aplikasi ini. Nah, aplikasi ini nanti akan menyajikan laporan keuangan secara otomatis. Yang kita tahu adalah ada neraca, ada laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan modal, seperti itu. Nah, selain itu aplikasi ini juga akan menyediakan fitur-fitur tambahan seperti berapa sih sebenarnya pengeluaran-pengeluaran atau belanja-belanja dia yang besar, pos yang paling besar, data statistik seperti itu. Nah, ini kalau lihat di slide, ini menceritakan seberapa strategis sebenarnya posisi UMKM ini dalam perekonomian Indonesia. Di situ ada kontribusinya terhadap PDB 57%, kemudian kontribusinya terhadap pasar tenaga kerja 96,92% tenaga kerja Indonesia itu ada di sektor UMKM, kemudian kontribusi ke ekspor 15%. Nah, ini sangat besar gitu ya kontribusinya. Namun demikian kalau kita lihat di sebelah kanan, pembiayaan UMKM
yang ada di lembaga keuangan, khususnya bank itu baru tersalur 20,61%-nya dari seluruh pembiayaan. Jadi sebenarnya kalau lihat kontribusinya yang besar itu baru sangat sedikit gitu ya, yang pembiayaan yang bisa disalurkan. Nah, kenapa? Itulah yang kemudian kita jembatani. Nah, punya potensi UMKM ini punya potensi yang sangat besar, di mana dengan digitalisasi ini peluangnya sangat besar. Pas Indonesia itu menjadi pasar digital yang sangat luas gitu ya. Tetapi tentunya teman-teman UMKM ini harus mengimbangi dengan penguasaan. Jadi bisa memanfaatkan tadi sudah banyak yang menggunakan handphone, tetapi bagaimana memanfaatkan untuk bisnis secara optimal gitu yang menjadi tantangan. Jadi seperti itu. Nah, tadi untuk menjembatani untuk pendekatan teknologi, kemudian untuk meningkatkan tadi akses pembiayaan di sini, di mana sebagian berdasarkan survei yang dilakukan oleh BI, sebagian besar ada sekian persen ya, lebih dari 20% bahwa kenapa perbankan khususnya atau lembaga keuangan belum bisa menyalurkan sepenuhnya pembiayaan ke UMKM itu karena kendala tadi, belum adanya laporan keuangan, belum adanya dokumen, sehingga lembaga keuangan ini kesulitan dalam melakukan asesmen atau analisis seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi si Apik adalah sebagai salah satu jembatan yang kami coba untuk sediakan gitu untuk teman-teman UMKM. Yang pertama untuk mengetahui kondisi kinerja usaha sendiri dari UMKM, dan yang kedua adalah tujuan akhirnya tentunya adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan, yang kita tahu bahwa akses pembiayaan ini merupakan salah satu pengungkit gitu ya, modal menjadi pengungkit dari usaha teman-teman UMKM untuk bisa meningkat, tidak sekedar linier, harapannya seperti itu kan ya. Ke depan dengan adanya berbagai inovasi teknologi, tentunya kita berharap bisa eksponensial peran peningkatan dari peran teman-teman UMKM ini. Nah, oleh karena itu tadi adanya tools seperti ini diharapkan bisa membantu hal yang selama ini menjadi kesulitan dari teman-teman UMKM. Mungkin itu Pak Uki yang bisa kita sampaikan, mungkin nanti bisa disambung lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, Ibu Esti, terima kasih. Ini keren banget Bu pembahasannya. Jadi memang dua hal ini, dua dynamic duo nih antara si Apik dengan Chris ini merupakan bala bantuan, merupakan tools yang bisa sangat membantu biar UMKM ini naik kelas Bu ya. Jadi nggak cuman kita kan nggak mau teman-teman atau para pelaku UMKM cuman usaha terus gitu situ aja nggak maju-maju. Gimana sih caranya buat maju? Salah satunya adalah penambahan modal. Nah, penambahan modal ini bisa dibantu oleh lembaga-lembaga keuangan kalau pembukuannya bagus, gitu Bu ya. Nah, kalau pembukuannya nggak bagus, gimana mau track datanya dan akhirnya bisa diberikan? Ya, ini keren banget. Mungkin kalau boleh kita rehat dulu Bu sebentar ya dari diskusi ini. Kita selingi dulu dengan ini ada satu sesi ini sebentar penyegaran sedikit buat para audiens di sini. Nanti abis ini kita akan lanjut ke sesi ngobrol-ngobrol berikutnya. Terus juga yang hadir di sini teman-teman kawan BBI jangan kemana-mana karena kita masih ada quiz. Kita juga di sini ada quiz dan itu pembagian hadiah. Mantep lah pokoknya. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. Mari kita saksikan sekarang persembahan lagu dari pengisi acara kita hari ini. Monggo, mari Mas Ilhami dari Bandung.
susah hati. Air matanya berlinang, Mas Intan yang terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Oke, tadi kita udah keren banget ya, suaranya cakep banget, gitarnya juga clear banget, nice. So, mungkin kita sekarang coba masuk ke lanjutin diskusi yang keren tadi dengan Pak Ronggo dan Bu Esti. Saya mungkin masuk ke Pak Ronggo lagi. Nah, oke, sorry Pak Ronggo, kita lanjut Pak ya. Nih, saya ada pertanyaan Pak. Kenapa sih Pak para pemilik UMKM ini perlu memiliki kris? Emang manfaatnya yang bisa mereka dapat tuh apa Pak? Ya, makasih Pak Oki. Jadi ada beberapa manfaat manfaat praktis yang secara operasional bisa dirasakan oleh pedagang. Yang pertama tadi tentunya karena ini nilai sentuh ya, tanpa sentuhan, tidak ada pertukaran uang fisik, tidak ada pertukaran kartu, sehingga kita lebih higienis tanpa kontak fisik antara pembeli dan penjual. Sehingga ini sangat cocok banget untuk di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua tadi yang saya sebutkan adalah mengikuti tren. Mungkin anak-anak muda sekarang nggak banyak bawa dompet, tapi bawa HP. Nah, dengan pakai HP kita bisa melakukan transaksi. Yang ketiga bagi UMKM tadi Mbak Esti telah menyampaikan tentang menyinggung-nyinggung ya tentang pembukuan. Nah, kalau transaksinya sudah tercatat otomatis masuk di aplikasi, ini kita bisa kembangkan juga karena banyak pemain-pemain fintech yang sudah mengintegrasikan, Mas Uki. Mengintegrasikan transaksi pencatatan yang di kris tadi dengan pembukuannya. Jadi nggak perlu nulis-nulis lagi di pembukuan, tadi seperti Mbak Esti sampaikan, otomatis dari transaksi bisa langsung masuk ke pembukuan. Jadi semakin mempermudah. Ya. Kemudian tadi tidak perlu cari uang tukeran, nyiapin pagi-pagi, nyiapin uang kecil, nggak perlu pusing di situ. Dan tentunya terhindar dari uang palsu dan pencurian. Nah, tidak perlu mencari uang kembalian ini kelihatannya sepele, tapi waktu saya pernah diskusi dengan pedagang cilor yang tadinya dia butuh 2 kg telur, dengan pakai kris dia naik jadi 3 kg. Kenapa? Kalau kita lihat harga cilor berapa? 1.000 perak ya. 1.000 perak kalau kita pengen makan dikit aja misalnya 3.000. Tapi uang di dompet nggak ada uang kecil. Malah nggak jadi beli gitu ya. Uangnya 50.000, abangnya nggak ada tukeran. Nggak jadi beli. Nah, dengan pakai kris mau bayar 1.000, 2.000 nggak masalah. Nggak usah pusing cari uang kembalian. Ya. Terus di masa pandemi COVID-19 ini ada yang model namanya kris TTM. Jadi tanpa tatap muka. Ya, mungkin sempat ada pembatasan, kita nggak bisa ketemu dengan pedagang. Ini bisa. Jadi kita bisa WhatsApp-an dengan pedagang, kita deal harganya, nanti gambar Kiara dikirim ke HP kita lewat WhatsApp. Masuk di galeri kita, buka aja aplikasi pembayaran, kita pilih gambarnya, ya lewat aplikasi, nanti dia akan otomatis mengenali identifikasi dari si merchant-nya, berapa harus kita bayar, tinggal kita input transfer. Nanti barangnya bisa dikirim lewat kurir atau lewat red hailing. Jadi banyak manfaatnya. Dan manfaat untuk dari sisi pembiayaan, kalau rekan-rekan baru mulai usaha, ya dengan modal pas-pasan, tadi dengan transaksinya kecatat. Kalau pengen minta pembiayaan atau mengajukan kredit,
biasa ditanya, omsetnya berapa? Ya, penjualannya berapa? Buktinya mana? Kita udah punya penjualan. Nah, dengan tadi transaksi tercatat, kita bisa minta pembiayaan atau mengajukan kredit atau program-program pemerintah. Kita bawa aja pencatatan tadi, transaksi yang tadi sudah kecatat di KRIS, di aplikasi KRIS. Nih, transaksi saya. Nah, ini bisa jadi bukti untuk mengajukan pembiayaan. Jadi, manfaatnya sangat-sangat banyak. Dan terakhir, kalau untuk penjualan online, ya tadi bisa jualan lewat Facebook atau Instagram. Dengan punya Kris nggak usah pusing-pusing lagi biaya. Kalau transfer kan user kena biaya, kalau ini user nggak kena biaya. Jadi user lebih kalau pakai Kris saya nggak kena biaya, kalau transfer saya kena biaya. Nah, kalau pakai Kris ini enak, bisa hemat usernya, ya. Jadi itulah sekian banyak dari manfaat menggunakan Kris, Mas Uki. Terima kasih. Iya, wah itu asli keren banget Pak. Jadi saya tuh bahkan cuman taunya Kris itu di merchant Pak. Jadi datang ke coffee shop, datang ke toko, datang kemana itu menggunakan. Saya udah kayak tadi Pak bilang ikutin tren. Sebenarnya udah bukan ikutin tren kalau rasanya lebih tepatnya Pak. Memang karena masanya eranya udah era digital. Hampir semua orang udah punya. Saya udah nggak pernah siapin cash. Paling cash cuma 100.000 di dompet. Sisanya pakai HP semua. Tapi sayangnya masih ada beberapa merchant-merchant besar yang belum pakai Kris. Ya, saya yakin dalam waktu dekat ini pasti akan semua sosialisasi. Tapi yang keren tadi itu Pak, bahwa ternyata nggak cuman tatap muka, nggak cuman langsung, ya, nggak cuma statik, tapi ada yang dinamis, ada yang dinamis. Ada yang bahkan tadi saya lihat contohnya sampai si Mbok Jamu aja udah ngalungin terus habis itu kita bisa beli online, bahkan nggak kena potongan. Saya baru tahu itu Pak. Itu benar-benar keren banget. Jadi Kris sekarang udah masanya dan Indonesia udah perlu maju nih dengan Kris ini, jadinya akan sangat bisa. Gitu. Baik Pak, manfaatnya tadi udah kami tangkap. Coba sekarang saya mau lanjut ke Bu Esti. Nah, Bu Esti, tadi kan dari Pak Ronggo udah ceritain tuh manfaat-manfaatnya tentang si Kris. Bahkan beliau bilang sampai udah otomatis tercatat, Pak. Ya. Jadi kalau si Apik ini, kenapa sih para pemilik UMKM itu harus daftar, perlu mendaftar? Memang manfaatnya yang bisa mereka dapat itu apa aja? Gimana Bu? Mohon dibantu penjelasannya, Bu. Baik, kami lanjutkan Pak Uki ya, sesi yang tadi. Jadi teman-teman UMKM ini bisa menggunakan si Apik secara gratis, Pak Uki. Ada 2 jenis si Apik. Yang pertama adalah si Apik Mobile, yang ini bisa di-download di smartphone. Kemudian bisa digunakan tanpa harus, ini mungkin lebih cocok untuk teman-teman yang ada di daerah yang mungkin sinyalnya kurang bagus seperti itu ya. Jadi begitu sekali download nanti tidak harus terkoneksi internet, bisa digunakan si Apik ini. Nah, meskipun namanya si Apik Mobile nggak usah khawatir, ini juga bisa diakses melalui misalnya laptop atau komputer seperti itu. Nah, yang kedua itu di sebelah kanan ada si Apik Desktop, yang ini adalah pengembangan lebih lanjut dari si Apik Mobile, di mana dengan si Apik Desktop ini bisa di-download di webnya Bank Indonesia, bisa diakses ya. Ini karena ini adalah internet based, jadi rekan-rekan UMKM ini bisa menggunakan web ini kemudian untuk melakukan proses tentunya dengan harus ada atau terkoneksi dengan internet seperti itu. Nah, memang
secara aplikasi desktop ini memang terus kita kembangkan gitu ya, tanpa mengesampingkan yang mobile ini, karena memang dengan si Apik Desktop ini pengembangannya akan lebih leluasa seperti itu. Tapi tentunya kami juga harus menyediakan untuk rekan-rekan teman-teman UMKM yang terkendala untuk terus terkoneksi dengan internet seperti itu. Nah, keunggulannya yaitu bahwa si Apik ini tadi murah ya, karena dia adalah gratis gitu. Kemudian standar, kami BI pernah melakukan semacam kajian ya, menyusun buku pedoman pencatatan transaksi keuangan bersama IAI terkait dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh si Apik ini. Jadi pernah kita kaji bersama dengan IAI dan ada buku pedomannya seperti itu, sehingga diharapkan memang si Apik ini sudah laporan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan, sudah standar seperti itu. Kemudian aman karena memiliki fitur backup dan restore yang aman yang ada di Bank Indonesia seperti itu. Kemudian juga aplikasi ini karena ini adalah untuk menjembatani tadi ya proses belajar UMKM untuk melakukan adopsi teknologi UMKM yang tadi kan yang bisa menguasai teknologi, tadi masih ada gap di penguasaan teknologi digital, peluang besar tapi kemampuan masih terbatas. Nah, dengan kita berharap si Apik ini menjadi salah satu jembatan gitu menuju ke sana, sehingga memang ini di setting, didesain untuk sederhana gitu ya, mudah digunakan, nggak harus paham IT, nggak harus paham akuntansi, tapi bisa menggunakan karena memang fitur-fiturnya atau pilihan-pilihannya itu benar-benar udah tersedia. Nanti tinggal memilih seperti itu teman-teman UMKM. Dan sudah ada pengenalan di accrual basis ya, meskipun dibuat sederhana. Jadi kalau misalnya sewa itu nanti misalnya dibayar di muka, tapi insya Allah nggak rumit karena memang ini dibuat sederhana, tetapi diharapkan laporannya ini memang sudah mendekati standar akuntansi gitu ya. Kemudian handal, kami berharap ini memang handal gitu, dan juga menyediakan fitur-fitur untuk masing-masing sektor ini berbeda. Misalnya untuk perdagangan kan biasanya karena tadi itu kita ngasih pilihan-pilihan di aplikasi ini sehingga UMKM itu tinggal klik, oleh karena itu pasti akan beda nih pilihan-pilihan model atau transaksinya atau kebutuhan bahan bakunya. Masing-masing sektor usaha ini kan akan beda. Nah, itu sudah disediakan dan dibagi dalam beberapa sektor tadi seperti pertanian, perdagangan, kemudian industri pengolahan, itu udah ada sektor-sektornya masing-masing. Mungkin kemudian si Apik ini tentunya kami juga terus melakukan upaya agar pengguna ini bisa terhubung dengan lembaga keuangan. Nah, kita ada mungkin skalanya belum terlalu besar. Saat ini kami sudah ada datanya gitu ya, berapa jumlah si Apik, sekitar ada 750-an pengguna yang sudah terhubung dengan lembaga keuangan. Tentunya ada dengan kerjasama dengan berbagai pihak. Mungkin itu, terima kasih. Mantap, keren banget Bu Esti, terima kasih atas penjelasannya. Jadi memang manfaatnya itu banyak banget ya buat pengembangan UMKM ini. Jadi jika pemilik bisnis UMKM mau maju, ya ini salah satu caranya. Dan yang paling penting Bu, yang paling keren itu adalah gratis. Bisa, jadi ini dibuka buat siapapun, ya nggak ada pengecualian. Siapapun diharapkan, dan ini fasilitas dengan adanya Apik. Jadi udah nggak ada alasan. Tapi mungkin ini kan poinnya kalau yang saya bisa tangkap tentang pembukuan ya Bu ya. Bagaimana kita bisa si pemilik bisnis, pemilik usaha ini sudah mulai mencatat pengeluaran dan pemasukannya. Kadang-kadang nih kalau yang saya temuin dari teman-teman, mereka nggak melihat bahwa
poin yang ada poin-poin yang oh yang ini nggak usah saya masukin deh, yang ini nggak apa-apa deh, biarin aja. Oh pembayaran apa misalkan untuk sewa, ini kan dipinjemin orang tua dapat atau ini dipinjemin teman, akhirnya jadi nggak dimasukin. Nah itu mungkin sekalian tentang si Apik ini bisa jadi ada sosialisasi lagi Bu ya tentang accounting, gimana sih yang baiknya. Jadi di si Apik ini sudah tercatat, sudah disiapkan segala modul-modulnya kan dan dibuat sesimpel mungkin. Jadi insya Allah Indonesia bisa maju nih. Jadi terima kasih Bu atas penjelasannya. Sekarang kita mungkin coba masuk ke ini ya Bu, ke sesi Q&A, ke pertanyaan yang udah masuk ada dari komentar-komentar di YouTube nih. Kawan-kawan BBI semua yang nonton dari YouTube sudah ada yang mengajukan pertanyaan, mungkin nanti bisa dibantu dijawab. Sekarang ada dari pertanyaan dari Nezila. Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari Kris dengan transaksi fisik? Jadi transaksi fisik dengan si Kris itu plus minusnya apa sih? Nah, mungkin di sini Pak Ronggo Pak ya bisa bantu jawab Pak. Ya, mungkin saya mulai dari kekurangannya dulu mungkin ya. Kalau dari sisi kekurangannya, kalau pedagang terima uang fisik, uang cash, uangnya langsung diterima saat itu juga, langsung dipegang gitu ya dari si pembelinya. Tapi kalau Kris memang secara pencatatan uangnya langsung masuk. Jadi ketika si pembeli scan QR-nya pedagang, itu langsung dapat notifikasi pedagang uangnya masuk ke account-nya dia. Tapi untuk meng-cash out uangnya tersebut itu butuh waktu biasanya H+1. Tapi sudah ada beberapa pemain baik bank maupun non-bank yang sudah memberikan fasilitas fitur uangnya masuk di hari itu juga. Jadi transaksi di hari itu dikumpulin dulu, kemudian baru ditransfer ke rekening pedagang. Itu kekurangan. Tapi kalau dari sisi lihat dari kelebihannya, di satu sisi kita tadi yang seperti saya sampaikan manfaatnya, kita terhindar dari risiko penularan COVID. Instead of kita pegang cash, yang dari risiko penularannya kita pakai non tunai. Itu keuntungannya. Keuntungan yang lainnya adalah tadi kita nggak perlu cari uang kecil karena berapapun nominal dibayar oleh pembeli, mau keriting angkanya misalnya pecahan 25, 50, kita nggak usah pusing cari uang kembaliannya. Terus misalkan uangnya udah banyak terkumpul, kalau pakai cash gitu ya, kita harus ke bank kan untuk store. Makan waktu, makan biaya. Nah, kalau pakai cash ini kita nggak perlu store lagi karena uang kita udah ada di account. Itu antara lain manfaat, kelemahan dan kekurangan. Terima kasih Pak Oki, dan terima kasih atas pertanyaannya. Itu keren banget Pak. Jadi nggak ribet Pak ya. Artinya Kris itu praktis. Saya nggak urusan lagi dengan kembalian. Saya nunggu kembalian dari, nggak ada. Terus habis itu sama dia dibuletin aja. Ya nggak apa-apa sih. Cuman kadang-kadang kan nggak semua customer mau ya setuju dengan seperti itu. Gitu. Belum lagi pertukaran fisik itu yang dari tangan ke tangan dengan segala kumannya sampai lecek banget itu kertas ataupun koin, itu sudah bisa dihindari karena semuanya sudah langsung digital. Dan yang paling keren Pak, kalau dari teman saya kemarin saya ada sosialisasi di Alor Pak di NTT. Mereka nggak paham tentang tentang digital transaksi cashless. Akhirnya pendekatannya yang teman saya lakukan adalah Kris itu bentuk nabung. Kayak tadi Bapak bilang, langsung store. Nggak perlu dua kali lagi, nggak perlu dikumpulin lagi, kemudian di store lagi. Simple, langsung masuk. Dengan begitu akhirnya jadi bisa diterima Pak. Gitu. Jadi benar-benar Kris ini praktis. Itu keren banget. Baik, terima kasih Pak Ronggo. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oh ya, buat kawan-kawan BBI, kami mohon maaf nih, kami batasi banget. Kami batasi
pertanyaannya hanya ada 2 ya, karena waktunya kita juga singkat. Jadi saya sekarang coba masuk ke pertanyaan kedua, itu dari Kak Talia. Apa aja syarat apabila ingin menggunakan Siapik dan Kris? Jadi syaratnya perlu ngapain aja nih? Kita perlu gimana? Nah, di sini ada 2 pertanyaan, berarti ada untuk Bu Esti dan ada untuk Pak Ronggo. Hampir saya sebut Pak Kris. Ya, monggo Bu Esti mungkin bisa dijawab untuk menggunakan Siapik. Baik Pak, oke. Kalau untuk menggunakan Siapik, seperti tadi kami sampaikan, bisa download, mungkin yang pakainya Android bisa download di Play Store, ada Siapik, langsung saja itu langsung bisa digunakan. Itu adalah Siapik mobile. Kemudian kalau mau menggunakan Siapik desktop yang tadi berbasis internet, bisa dibuka di webnya Bank Indonesia, bi.go.id, kemudian di situ akan ada mini site UMKM, diklik saja di mini site UMKM, nanti ada Siapik, di situ ada linknya, langsung bisa diklik, langsung bisa digunakan. Nah, nanti setelah masuk ke situ, sebelum menggunakan, akan ditanya dulu tentang profil dari usaha Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Nah, setelah itu langsung bisa menggunakan tadi untuk input data, proses laporan keuangan, langsung bisa digunakan. Mungkin itu kalau untuk Siapik. Kalau untuk Kris tentunya ke Pak Ronggo, monggo. Ya, terima kasih Bu Esti atas penjelasannya bahwa simple ya, download aja dan nggak pakai neko-neko, nggak pakai segala persyaratan. Mungkin sekarang saya bisa masuk ke Pak Ronggo. Ya. Ada syaratnya apa sih Pak? Ya, syarat dan tata cara sangat mudah. Jadi rekan-rekan sudah ada 68 bahkan 71 saya dapat kabar hari ini. 71 penyelenggara Kris, baik bank maupun non bank. Teman-teman saya yakin apapun bank dan non banknya sekarang, karena saya nggak bisa nyebut merek, nanti bisa lihat di daftar penyelenggara Kris di aspi-kris.id. Jadi aspi-kris.id. Di situ ada daftar penyelenggaranya, nanti bisa kontak atau bisa datang langsung ke konter-konter bank yang sudah punya izin Kris, nanti akan ngisi formulir atau juga bisa secara online sebenarnya. Jadi online nggak perlu datang ke bank atau konter-konter, bisa online, nanti tanya caranya, nanti diarahkan ke penginputannya, biasanya cuma minta KTP, NPWP kalau ada, dan foto usahanya. Bisa barang dagangannya atau tokonya, atau kalau jualan online tadi cukup stok barangnya, nanti tinggal input data, Kris nanti akan dikirim secara online. Jadi mudah sekali, Mas Uki. Baik, benar-benar simple. Dua-duanya simple, dua-duanya praktis. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan nih Pak ya, dan Bu Esti terkait apa sih nih bahasan kita hari ini tuh. Kalau saya bisa narik kesimpulannya, Kris itu adalah solusi pembayaran masa kini. Solusi pembayaran masa kini terutama tuh di masa pandemi dan berlaku buat semua kalangan. Jadi nggak dipeta-petakan, nggak disegmentasi, udah semua. Ini solusi banget. Itu Kris. Dan untuk Siapik, kesimpulannya yang bisa saya tarik adalah solusi UMKM naik kelas. Naik kelas gimana caranya? Melalui aplikasi pembukuan yang gratis. Itu udah juara banget. Jadi mantap banget untuk si Kris dan Apik ini. Jadi terima kasih kepada Pak Ronggo dan Bu Esti, dua narasumber kami yang luar biasa, yang keren banget, dan bersedia meluangkan waktunya berbagi ilmu untuk kita semua di sini. Selanjutnya, kita masuk ke sesi ini ya, sesi yang
yang seru juga, tapi dalam bentuk lain, buat semua audiens yang hadir dimanapun ini, yang ada yang nonton di YouTube, di kanal YouTube kami. Kita udah nyediain kuis bagi peserta, lengkap dengan hadiahnya. Jadi nggak cuma sekedar kuis. Oke. Ada hadiahnya nih, saldo GoPay sejumlah Rp100.000 bagi 3 peserta yang bisa menjawab kuisnya dengan benar. So, ada 3 saldo GoPay Rp100.000, dan kemudian di luar itu juga masih ada merchandise bagi 7 juara harapan. Jadi yang dapat ini nanti adalah peserta yang skornya di urutan 4-10 tertinggi. Ya. Jadi di sini saya mau ngajak kawan-kawan DBI untuk ikutan main, untuk ikutan kuisnya. Gimana sih cara mainnya, cara ikutannya? Silakan coba silakan akses ke website kahoot.it. kahoot.it. Kilo Alpha Hotel Tango India Tango. kahoot.it. Silakan masuk ke sana. Kemudian di layar ini nih bisa dilihat ada kodenya, ada PIN-nya 1118894. Nah, masukin di insert itu, di input kodenya, juga pakai nama asli ya. Ditulis nama aslinya biar jelas. Jadi nanti pada saat pengambilan hadiah nggak simpang siur. Oke. So, kami tunggu kawan-kawan BBI sekalian selama 1 menit ke depan untuk mulai masuk, untuk akses pendaftaran untuk kuis di Kahoot ini. Silakan gunakan nama asli, jangan lupa tadi ya. Terus masukkan kode gamenya. Nah, hadiah menanti nih, 100.000 bagi 3 orang dalam bentuk GoPay dan merchandise untuk 7 orang yang urutan 4-10 tertinggi. Oke, 1 menit. Udah banyak tuh. Wih, rame. Ayo. Jadi nanti di sini nih di Kahoot kuisnya itu ada beberapa pertanyaan. Nanti dijawab, ada yang multiple choice dan lain-lain. Silakan, yuk. Materinya tentu terkait yang tadi ya. Nomor 1, apa kepanjangan dari SIAPIC? Silakan dipilih, itu ada 4. Yuk, dipilih. Yang manakah jawabannya? Ada 4. Waktunya tinggal 10 detik. SIAPIC. Yang mana? Segitiga? Kotak? Bulat? Banyak yang menjawab yang biru. Oke. Masuk pertanyaan kedua. 5 fitur andalan SIAPIC adalah Smash. S-M-A-S-H. Apa itu Smash? Yang merah kah? Jawabannya yang biru kah? Ayo, tinggal 1. Iya. Jawabannya adalah yang merah. Kakak Stephanie. Oke, sekarang jawab benar atau salah. Nomor 3. QRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian System. Bener apa enggak?
Ayo, kalau tadi nyimak yang Pak Ronggo jelasin, ini sangat mudah. Bener apa enggak? Oke. Dah, sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Berikut syarat dokumen yang diperlukan untuk menjadi merchant kris. Kecuali KTP, kecuali nomor rekening tabungan, akta lahir, atau foto bagian depan. Foto depan dalam toko. Yang mana? Yang bukan ya, kecuali. Yang bukan adalah akta lahir. Oke, nilainya sudah berubah-ubah, sudah kembang. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, benar apa salah? Terdapat dua bentuk kris, yaitu statis dan dinamis. Benar apa enggak? Ada yang statis dan ada yang dinamis. Tadi saya juga sudah sempat mention ini. Yang mana yang benar? Yang mana? Apakah benar atau salah? Benar. Ada dua, statis dan dinamis. So, kuis seputar webinar dan Gernas BBI nah ini dia. Nomor 1 adalah Kak Dino Bella, nomor 2 adalah Kak Arianda Bill, dan yang ketiga ada Kak Syarifuddin A. Kulihat Ibu Pertiwi. Oke. Ya, jadi selamat ya buat tadi 3 pemenang dari kuis. Jadi kita bisa lihat urutan skornya. Ada siapa aja tadi? Oke. Jadi yang lain, nah ini dia. Ada 10 nih berarti ya. Kak Dino Bella, Kak Arianda Bill, Kak Syarifuddin, dan 7 lainnya yang mendapatkan merchandise. Selamat buat 10 pemenang ini. Menyimak sekali artinya. Baik. Jadi untuk para pemenang 1 sampai 10, kawan-kawan BBI di sini, Bapak Ibu sekalian, bisa menghubungi panitia yang tertera di layar. Ya, jadi di layar itu ada pengambilan hadiahnya. Di layar sudah terlihat pengambilan ke nomor. Itu dia. Kak Devita 0895 39 38 52 541. Nanti di itu ya, di nama spasi urutan, spasi screenshotnya dari layar akhir Kahoot-nya dikirim ke Kak Devita. Ya. So, pemenang urutan 1 sampai 3, saya ulang lagi, akan mendapatkan saldo GoPay 100.000 masing-masing. Kemudian dan merchandise juga loh. Nah, sementara untuk yang 4 sampai 10 hanya akan mendapatkan merchandise. Tapi merchandise-nya keren loh. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah 1 jam saya menemani, sudah 1 jam saya kita membahas di sini tentang Kris dan Siapik. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber kami yang keren banget nih narasumber kita nih sore hari ini, Pak Ronggo dan Bu Esti dari Bank Indonesia. Terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kawan BBI yang sudah bergabung di kanal YouTube Mitra Studi Kemendikbud ya, yang sudah itu meramaikan. Terima kasih banget. Nggak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada para pimpinan kepada panitia, kepada tim dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di belakang layar ini yang sudah dari tadi ngurus macam-macam nih.
Itu ribet banget, repot banget. Terima kasih semua. Mohon dicatat bahwa masih ada episode seri webinar selanjutnya. Jadi nggak cuma ini dan nggak cuma kemarin. Ini serangkaian. Ada seri webinar selanjutnya dengan topik-topik yang menarik. Jadi silakan like, subscribe, komen, dan itu loncengnya diaktifkan di kanal YouTube-nya Mitra Studi Kemendikbudristek. Ya. Untuk menutup sesi sore hari ini, kawan BBI di seluruh Indonesia akan dihibur sekali lagi oleh Mas Ilhami dari Bandung. Saya, Pahala Basuki, selaku moderator, mengaturkan maaf bila ada yang kurang berkenan di hati, bila ada salah ucap. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.